Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvita Reza, NIM 2113201025 dari kelas 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat Stika Salifah Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep, penyebab, dan dampak korupsi sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah anti korupsi yang diampu oleh Bapak Bermansyah SKM MKes. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama ada konsep korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Corruption memiliki arti beragam, yakni tindak merusak atau menghancurkan. Corruption juga memiliki arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lain dari korupsi disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yakni korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, korupsi adalah sebagai suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 3, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal penyebab korupsi sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan aspek perilaku individu, ada sikap tamak atau rakus. Sikap tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimiliki, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang memiliki sifat tamak memiliki hasrat untuk menambah harta, menambah kekayaan yang merugikan orang lain. Selanjutnya ada moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral atau iman yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Selanjutnya ada gaya hidup konsumtif. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatan lebih kecil dari apa yang dikonsumsi tersebut, pastinya orang tersebut akan berpikir, wah, enaknya dikorupsi ya, biar saya bisa have fun, beli ini, beli itu. Selanjutnya berdasarkan aspek sosial. Hal ini bisa terjadi karena dorongan atau dukungan dari keluarga. Walau sifat pribadi seseorang tidak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab korupsi itu sendiri di luar orang yang melakukan korupsi. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi ini bagi masyarakat. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya, di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifatnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, kemungkinan para pejabat atau orang-orang itu akan melakukan tindak korupsi tersebut. Selanjutnya ada aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Selanjutnya aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang membadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak yang pertama itu dampak terhadap aspek ekonomi. Tindak korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara, sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi di suatu negara dan menimbulkan banyak permasalahan di sektor perekonomian.
Di antaranya yaitu yang pertama, penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara, menurunnya kepercayaan dari investor, keterbelakangan perekonomian. Selanjutnya ada dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran, dan salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di suatu negara adalah kekuasaan para pelaku koruptor. Ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan korupsi, karena banyak para pelaku korupsi yang melakukan tindak korupsi. Akibatnya apa? Yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Selanjutnya, munculnya pimpinan yang korupsi atau politik money merupakan salah satu penyebab para pemimpin melakukan korupsi. Selanjutnya, hancurnya kedaulatan rakyat dengan kebanyakan pelaku korupsi, khususnya di dunia politik, menjadi kedaulatan negara berada di tangan kelompok-kelompok tertentu dengan partai politiknya masing-masing. Yang keempat, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Yang pertama, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Banyaknya para penegak hukum yang melakukan korupsi dan banyaknya berita tersebar di media massa terkait hal tersebut. Yang contohnya, lambatnya proses hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi para penegak hukum memperlambat proses hukum suatu masalah, diantaranya hukum dapat dibeli. Banyak pelaku penegak hukum yang tidak melakukan hal sewajarnya terhadap suatu masalah. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya uang yang diberikan oleh seseorang yang terjerat dalam suatu masalah kepada para penegak hukum. Sebenarnya sulit mendapatkan bukti, terbatasnya saksi dan barang bukti terhadap suatu masalah menjadikan salah satu penyebab lambatnya proses hukum. Kurangnya solidaritas atas para penegak hukum, kurangnya kontribusi dari para penegak hukum menjadikan keputusan yang mereka ambil bertolak belakang. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Lemahnya alusitas dan SDM. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menciptakan alusitas yang canggih tidak menjamin keamanan suatu negara, karena banyak pejabat pemerintah yang korupsi terhadap anggaran tersebut, sehingga alutsista yang kita miliki terbatas dan terbilang masih belum canggih, serta lemahnya SDM yang dipengaruhi oleh kurangnya dana untuk melakukan latihan. Lemahnya garis batas negara. Ketika alutsista yang dimiliki suatu negara ini sudah lemah, otomatis pertahanan keamanan negara, khususnya wilayah perbatasan negara, akan lemah pula. Menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Banyaknya permasalahan yang timbul di dalam masyarakat menyebabkan rentannya terjadi kekerasan. Yang keenam, dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Beberapa dampak dan masalah yang terjadi akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan diantaranya yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Lingkungan yang baik tercipta karena adanya infrastruktur yang baik pula. Namun, akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyelewengkan anggaran untuk membangun infrastruktur, maka kualitas suatu lingkungan akan menurun karena infrastruktur yang dimiliki lingkungan tersebut tidak memadai. Menurunnya kualitas hidup, rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.